صاحب البصرة صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, yang terhormati Bapak Tuan Guru, Bapak Kadus, Bapak RT, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampun lagi sebelumnya yang di Tuan Guru. Jadi Tuan Guru. Jadi mungkin salah penyebutan. Nggih, ampun. Salam. Amin. Alhamdulillah pada malam hari ini yang penunggu sami diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul di dalam majelis zikir, majelis ilmu, yang mana majelis ilmu niki pahala ni boleh gati. Makin lamun dinarak zikir-zikir niki ya solitan dengan untuk ngaji. Alhamdulillah dari gamal niki setiap dengan meninggal dunia arak doang sah Tuan Guru sah ngaji. Lalu dah molek daerah lain tiang alik peraya di arak ngaji lagi arak ni kan belum. Kemudian ada peraya di arak awak tiang. Ya repot lah lu peraya. Nggih. Alhamdulillah di gambar niki setiap bimbingan lain niki arak doang ngaji. Alhamdulillah. Niki menunjukkan bahwasanya dan gambar niki masih cinta dengan ilmu. Yang mana dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahala dengan hadir majlis ilmu, pahala dengan duduk sebentar di majlis ilmu niki dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hudur majlisil ilmi khairun min salati ala rakaah. Dengan hadir pengajian, dengan ngendong semendak, walaupun cuma sejam, walaupun cuma setengah jam, walaupun cuma 15 menit, walaupun cuma 10 menit, pasal baginda Nabi khairun min salati ala rakaah, lebih baik dibandingkan sembahyang sunnah 1000 rakaat. Luar biasa pahala terjanji si baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin terawih 20 rakaat wah pola ke. Lagi sangonean imam. Makin terjanji si baginda Nabi cuma duduk manis, cuma mendengarkan. Pahala niki kalah pahala dengan sembahyang sunnah 1000 rakaat. Terus bahasa baginda Nabi khairun min ayadati alaf marid, dan lebih baik dibandingkan menjenguk 1000 dengan sakit. Bangkit dia mampu jenguk 1000 dengan sakit dalam sejeluk, 2 jeluk. Lagu pahala dengan hadir pengajian ini mengalahkan pahala dengan menjenguk 1000 dengan sakit. Terus ketelun bahasa baginda Nabi wa min huduri alam jenazah, dan lebih baik daripada menghadiri 1000 pemakaman. Sekali hadir pemakaman pira pahala jamaah, sekali hadir bertukar pira pahala. Gunung Uhud pahala. Sekali hadir pemakaman kalikan 1000 kali. Pira gunung Uhud mau 1000 gunung Uhud. Lagu 1000 gunung Uhud niki pahala 1000 gunung Uhud kalah ngisi dengan sehadir pengajian. Luar biasa pahala. Berkata Al-Habib Jindan bin Naufal bin Jinnan, beliau mengatakan seandainya tergabung pahala sembahyang sunnah 1000 rakaat, tergabung kajian menjenguk 1000 dengan sakit, tergabung kajian menghadiri 1000 pemakaman, selaput dikit kalah dengan menghadiri majelis ilmu walaupun cuma 10 menit, walaupun cuma 15 menit. Masya Allah terjanji si Allah, terjanji si baginda Nabi. Lagu serminan sila lamun masjid-masjid bil WA dengan nyongkol atau dengan pengajian. Kan nyongkol. Tahu lah nanggap joget bil WA dengan muya. Dengan mulia bilai dengan hadir pengajian. Subhanallah, padahal janji baginda Nabi niki luar biasa.
Apakah keraguan baginda Nabi? Kembali manusia niki kurang greget, kurang semangat walaupun terjanji barak menikah. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Wikan dan selapun aku kembali dengan lebih dengan sendiri sembahyang sunnah. Sembahyang subuh doang lebih sandek, apalagi sembahyang sunnah sebelum subuh. Karena jawabannya adalah manusia ini kurang greget, kurang semangat untuk beribadah walaupun terjanji berbagai macam janji oleh baginda Nabi, karena mereka itu belum pernah melihat wujudnya pahala. Sila saya wasarminan pahala ni kita sembahyang berjamaah 27 derajat, 20 pintu mau terjanji lagu sepi masjid. Kembali karena dengan ruang 27 derajat ni. Coba lamun kepala desa ngomongkan pembagian sembako, pembagian kepeng elok Jokowi, kira-kira sepi atau enggak? Ramai, padat, sampai lepraya musriu alat saling icak, tua-tua pria berebutan. Paling kepeng 600.000, kira lalu, kira mau 600.000, 600.000. Lagu berebutan, kembali manusia berebutan karena mereka itu mentawar ruang kepeng. Sedangkan pahala jangan dinau, berembir-embir terjanji, surga terjanji masih ditawar ruang, cuma sekedar janji doang, ditawar ruang. Itulah yang menyebabkan manusia ini malas ibadah, malas hadir pengajian. Bahasan baginda Nabi dalam sebuah hadis, baginda Nabi bersabda, asyadun nas hasratan yaumil qiyamah rajulun amkanahu talabul ilm wa lam yatlubhu. Dikatakan oleh baginda Nabi, dengan paling nyesel lemak elok jelo kiamat adalah dengan sak tebing kesehatan, tebing kesempatan, tebing waktu, tebing umur lagu dan mele boyak ilmu dan mele hadir pengajian. Nikilah dengan sak paling nyesel lemak elok jelo kiamat. Sampai baginda Nabi bersabda juga, an-nasunya manusia niki ya tedam. Lebih dadah manusia terkena tedam. Padahal taut ngeraos, taut nyermina, taut ngelanja, taut kembi-kembi lagu manusia ni ia tedam bahasan baginda Nabi. An-nasunya manusia ia tedam. Idamatu intabahu, lamun wah bebelen, lamun wah tamu juk liang lahat, baru entada meleng. Berembi kadah terkena tedam padahal taut nyeraos, taut kembi-kembi. Hak terkena tedam niki adalah dengan den tahun taut pahala. Dengan seandainya tahun tak ambil tak ladang pahala menun ngebang marbot oleh masjid dengan setiap kan dinta berdengar ibarat barat menikah dengan sawah ngebang oleh masjid mahkamah masih bendek juk masjid berarti dengan ini ia tedam terus terkena dengan tedam dinta nyeriuk macam tak pengajian makin setiap dusun setiap RT malah jarak doang pengajian gemal niki lagu seakan-akan ia tedam din serius ambil tahu majlis ilmu, ambil tahu dengan pengajian. Padahal ia kremak dan kesetelan pengajian dulu kadu kaset. Sebelum mulai pengajian itu untuk memanggil dengan sak bila hadir pengajian lagu sepi. Beda banget dengan nyokol sekali doang tes son langsung bur rame. Sekali dengan joget tes jadi rame selaku. Itulah yang terjadi sekarang niki akhir zaman. Lebih dengan berpaling dari Allah dan menghadap kepada arahan setan. Saya salah niki yang belum sebagai manusia wah tebet pikiran tahu mikir behak bisa kena bisa langit. Begitu juga Nabi Arab ketika Arab buya-buya barang menikah kadang mesrip pada kode dah bilu buya yang dikuah aja bilu muya langsung ada maksudnya ada video Arabnya sampai status langsung ada kode ya Allah kode wah tajah buya kita buat kode wah tertajah kita dengan ngeco lebar lamun balik anak niki musalah kejadian dia salahan dengan toan sanenaan nikilah yang terjadi. Jadi anak itu bisa menjadi anak yang solehah. Ndek napa cuma terduaan doang, doa ya Allah, soleh anak ya Allah. Doa doang bila jom lagu denara gerakan, denara arahan dari orang tua percuma. Pada barang istilah dengan lapah. Berdoa doang ya Allah, melek mangan ya Allah, melek besu ya Allah. Lamun ndek besuam dari ini
besuh. Begitulah ibarat anak itu butuh arahan. Lamun terarah jok lengek, maka anak itu akan ngikut orang tuanya mengerjakan kejelekan. Lalu lamun terarahan sholat, kena berjamaah, kena ngaji, insya Allah anak tersebut nanti besarnya akan menjadi penolong orang tuanya kelak di akhirat. Ia jadi tolong oleh mak elek dalam kubur. Sebagaimana diceritakan terakhir lagi, terakhir cerita terakhir diceritakan oleh salah satu guru tiang yang ada di Yaman. Beliau menceritakan bahwasanya arak dengan soleh niki liwat ele kubur. Kebiasaan dengan nyaman niki lamun liwat ele kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur, baca al-fatihah juk ahli kubur. Dengan ahli kubur itu kebiasaan dengan ahli Yaman. Assalamualaikum ahli kubur siang hari, al-fatihah juk ahli kubur. Akhirnya malam hari dengan soleh niki bermimpi beliau niki nyengken berada ele kubur seonek membaca al-fatihah sekali bacaan dah bacaan kul wallah yasin dan lain al-fatihah sekali. Akhirnya ele dalam mimpi beliau melihat dengan saele kubur baru niki mayit saele kubur niki ia pada tuis ia rebut pahala sekek al-fatihah, ia merebut sekek pahala al-fatihah, ia merebut isi dengan searah ele kubur niki mayit niki pada dengan kelapahan niki dan wah dait nasi pada kelapahan sekek al-fatihah pahala. Jadi dengan saat masih Eropa lamun bila besuh bekelur lagu lamun dengar saat wah meninggal dunia nabi sin bekelur pahala. Jadi memperhatialah mayat niki si dengan soleh baru niki pada kelapahan pada rebut sekek pahala al-fatihah pada berak sepiring terebut si ribuan dengar. Akhir memperhatikan sekek ternyata ada salah satu mayit yang kan tokol elek pojok niki yang kan tokol duduk manis sambil tersenyum. Heran dengan suara niki mendatangilah mayit tersebut. Berketua juk mayit tersebut, wahai mayit, kembem pelinggih yang tokol niki kembem dek hidup berebut pahala, padahal batur-batur mereka berebut pahala al-fatihah, sedangkan sidang yang tokol sambil senyum. Nabi bahasa mayit niki, wahai fulan, ketahuilah mayit sak rebut pahala sakit al-fatihah niki adalah mayit sak den wah terkiriman pahala si bija jari, mayit sak den wah terkiriman pahala si samaton, mayit sak den wah terkiriman pahala si selaput keluarga. Jadi mereka itu merasa lapar, luik dengan lupa enggak anton duan dengan tuan kadang dari pertama sampai nyiwak, selesai nyiwak lupa. Itulah kebiasaan CSI, kebiasaan berak menikah. Kadang ziarah kubur dengan kawan doang, lebaran doang ziarah. Nauzubillah min dzalik. Jadi mayit niki mengatakan dengan sak berebut pahala al-fatihah baru, dengan sak den wa kiriman pahala si keluarga. Sedangkan aku bahasa mayit sak den hidup berebutan baru niki adalah dengan Arab berduit bija niki setiap baca Al-Quran meniatan dari aku, setiap penemplung juk masjid meniatan dari aku, setiap baca selawat meniatan dari aku, setiap apapun yang dia kerjakan di dalam kebaikan selalu dia niatkan untuk aku. Ya alhamdulillah dia butuh pahala lain cukup anak mesak kirim pahala di dunia. Itulah yang terjadi ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Termasuk bahasan ulama, termasuk kanak sadurhati adalah dengan sak boyak kubur dengan tuan lebaran doang. Kita boyak kubur dengan tuan. Maka oleh karena itu mari kita didik anak-anak kita. Mumpung masih kode butuh arahan, kita arahkan kebaikan, kita arahkan ke majelis ilmu, kita arahkan ke sholat berjamaah. Adin kembe, adin arah jadi sangun tiang lungguh lemak sak jadi dengan tuan lamun wah bebelin. Saya andalah lamun dek bija jari. Paling tetangga lamun selesai nyiwak selesai. Lamun dia tundang nyatus metang dasan dia datang tetangga dia terdoa. Hayin andalah si dengan kawak niki yaitu keluarga bija jari. Makin seninan bebelen. Paling tetengat lamun selesai nyiwak selesai idah merari mari. Niki lamun seninan jadi anak nikilah. Kata Habib Segaf Baharun, anak ini adalah investasi akhirat paling besar.
Anak ini paling besar yang bisa membantu orang tua nanti ketika dia kesulitan di dalam kubur, ketika dia kesulitan di akhirat. Itulah seorang anak. Nggih, sebentar masih belok kurang lebih, yang mohon maaf. Astagfirullah min qalbin bila amalin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.